Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan materi pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memulai pelajaran bab 7 tentang berserah diri sebagai wujud iman kepada qadha dan qadar. Tentu kita pernah mengalami sakit. Sebagaimana sehat, sakit juga salah satu takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Orang yang sakit hendaknya memperbanyak zikir dan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak dapat menghindar atau menolak takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir adalah bagian dari qadha dan qadar. Umat Islam wajib beriman kepada qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Berikut akan kita pelajari tentang keimanan kepada qadha dan qadar. Perhatikan dengan seksama supaya kalian bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Yang pertama, mengimani qadha dan qadar. Qadha adalah segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Apakah zaman azali itu? Zaman azali adalah masa terdahulu, yakni masa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Dengan demikian, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan qadha itu sudah ada sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wujudnya. Qadha manusia itu sudah ditetapkan Allah jauh sebelum manusia itu diciptakan. Itulah yang dimaksud dengan zaman azali. Kemudian qadar adalah aturan atau ketentuan. Menurut istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, terjadinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebut dengan takdir. Qadha dan qadar banyak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan qadha dan qadar sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Surat Al-Qamar ayat 49. Nah, di sini ada kalimat inna, artinya kami. Kenapa Allah menggunakan istilah kami? Artinya di sini untuk menciptakan segala sesuatu dengan ukuran itu, berarti Allah itu memerlukan campur tangan makhluknya. Seperti Allah menciptakan manusia itu melalui perantara dari orang tua kita.
Seperti Allah menjaga Al-Quran, inna nahnu nazal dzikra, itu kan masih memakai artinya masih memakai inna, kami, artinya Allah itu dalam hal menjaga Al-Quran itu juga melalui banyak artinya campur tangan, artinya kayak manusia yang menghafal, ada manusia yang mencetak dan lain sebagainya. Tentu tetap Allah sendiri yang berkehendak pada ketentuan tersebut. Setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk mengimani qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan segala sesuatu terhadap semua makhluk sesuai kadar tertentu dengan rapi. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya yaitu zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satupun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, di sini Allah menyebut dirinya dengan Dia. Artinya di sini adalah mutlak bahwa Allah tidak mempunyai anak dan tidak satupun dalam kekuasaannya. Ini pasti. Kemudian Dia telah menciptakan, artinya Allah menciptakan sendiri, tidak ada bantuan dari siapapun. Kemudian beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi 3 hal berikut. Yang pertama, mempercayai bahwa Allah telah menciptakan semua makhluk dengan kekuasaan atau disebut dengan kodratnya, kemudian dengan kehendaknya atau iradahnya, dan kebijaksanaannya atau hikmahnya. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah mempunyai hukum atau yang sering disebut dengan sunatullah dalam menciptakan makhluknya. Hukum ini berlaku sepanjang masa dan tidak akan berubah-ubah. 3. Mempercayai bahwa Allah yang menentukan hasil akhir dari segala usaha yang dilakukan manusia. Hanya kepada Allah tempat berserah diri. Keimanan tidak hanya diyakini di dalam hati. Al-imanu billah iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkani. Iman kepada Allah yaitu al-imanu billah iqrarun bil lisani, yaitu mengucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa amalun bil arkani, dan praktekkan atau mengamalkan dengan rukun-rukunnya. Harus dipraktekkan, harus dibuktikan dengan kenyataan. Jadi namun harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya senantiasa berhusnudzon atau berprasangka baik terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Manusia yang berpikir sesuatu yang baik bagi dirinya belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga sebaliknya, kadang menurut manusia buruk belum tentu menurut Allah itu buruk. Oke anak-anak, mungkin itu yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Karena ini materinya lumayan rumit ya, perlu dipahami dengan tatap muka, karena kalau tatap muka dijelaskan dengan detail mungkin akan bisa, dan kalau tatap muka itu di kelas kita tidak terbatas dengan waktu yang hanya beberapa menit, tapi kalau di kelas itu kita perlu punya waktu 4 jam pelajaran. Jadi nanti ketika kita bertemu di kelas kita akan mendalami materi ini dengan detail lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.